Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, di sini saya memiliki 2 buah kursi. Kamu boleh memilih salah satu kursi yang mana bila kamu menduduki kursi tersebut kamu akan merasa nyaman. Ya, boleh, silakan. Saya izin duduk di sebelah sini ya. Gimana nih, udah enak posisi duduknya? Enak, udah nyaman. Oke, gimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Oh. Kalau tetehnya gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Gimana nih tadi perjalanan ke sini? Sangat amat jauh. Oh jauh ya? Kira-kira berapa menit? Ada 20 menitan. Oh 20 menit kan. Kamu hari ini aktivitasnya apa aja sih kalau boleh tahu? Tadi pagi itu cuman kuliah. Itu tuh dua SKS, terus habis itu ada kumpulan, terus udah ada kelas lagi. Oh ada kelas lagi. Oke. Terus gimana nih kabarnya hari ini, ada cerita sedih atau cerita seneng gitu yang bisa kamu ceritain ke saya? Ada nggak cerita sedih ataupun cerita senang gitu hari ini Kalau aja? hari ini Ya, nggak ada sih. nggak ada, flat aja. Yang kamu rasakan flat aja ya hari ini. Saya tuh melihatnya dari tag inform yang sudah kamu isi. Di sana tuh kamu tuh mengisi warna kesukaan kamu. Kalau di sana tuh kamu tuh menyukai warna biru, pink dan putih ya. Ya. Saya juga sama gitu ya, saya juga menyukai warna biru dan pink gitu ya. Kenapa sih kamu bisa suka sama warna pink? Kalau pink itu soalnya kayak lucu gitu, terus kayak feminim. Oh feminim, jadi emang kamu orangnya feminim banget ya. Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Nah, kamu tuh di sana juga menulis ya kalau kamu itu menyukai hobinya tuh dengerin musik ya kan, membaca, terus apa satu lagi tuh sama menonton TV ya, menonton film. Nah sama loh, hobi saya juga sama, kayak saya juga menyukai film. Kalau film kamu biasanya genrenya apa kesukaannya? Kayak thriller apa sih? Oh thriller, Iya itu. Iya thriller. Terus kalau lagu biasanya kamu ngedengerinnya lagu siapa sih kalau boleh The tahu? Script. Oh ya Inggris ya? Iya. Iya. Oke. Sebelumnya nih saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Di sini perkenalkan dulu, saya Salma. Di sini saya itu bertugas sebagai konselor gitu ya, yang akan membantu kamu gitu menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah, kamu sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling gak sih? Belum pernah, ini pertama kali. Oh belum pernah, ini pertama kalinya. Berarti kamu mungkin belum punya gambaran gitu ya konseling itu seperti apa. Saya ingin menjelaskan dulu ya kalau konseling itu merupakan pemberian bantuan kepada seseorang yang sedang memiliki masalah untuk menyelesaikannya seperti itu. Sebelumnya nih saya mau tanya, kamu mengetahui konseling ini tuh dari lewat platform apa sih? Dari WhatsApp. Oh dari WhatsApp, oke. Saya juga di sini mau izin ya untuk merekam dan mencatat. Nah, saya mau nanya lagi nih, mengapa sih kamu tuh membutuhkan konseling? Oh, butuh bantuan untuk kayak buat ningkatin diri aku lebih baik. Itu biar sedih-sedihnya juga hilang. Oh iya, jadi bisa lebih merilis emosi lagi ya. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu gitu ya, apakah ada pihak-pihak yang boleh mengetahui permasalahan yang sedang kamu rasakan, misalnya kayak orang tua, teman, sahabat, atau pacar mungkin, atau mungkin keluarga, boleh ada siapa? Mungkin teman dekat atau sahabat ya. Oh teman dekat saja. Oke, nah di sini juga saya tuh memiliki 3 asas ya yang harus kamu ketahui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang mana konseling ini tuh bersifat rahasia ya, jadi kamu jangan merasa khawatir gitu ya, karena sudah terjamin gitu ya kerahasiaannya. Yang kedua itu ada asas
kesukarelaan, yang mana kamu mengikuti sesi konseling ini tuh dengan rasa sukarela gitu, jadi tidak ada unsur keterpaksaan. Apakah kamu merasa terpaksa? Enggak. Tidak ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, kamu boleh terbuka gitu ya kepada saya gitu, boleh menceritakan semua permasalahan yang kamu sedang alami, perasaan-perasaan kamu boleh ceritakan semua kepada saya seperti itu. Nah, apakah ada yang ditanyakan dulu? Cukup ya, cukup dimengerti mungkin ya. Nah, normalnya sesi konseling ini tuh 4 sesi. Namun jika masih belum ada perubahan, nanti boleh kita diskusikan ulang gitu ya untuk ke depannya. Nah, konseling ini juga akan dilaksanakan selama 1 minggu 1 kali. Setiap 1 kali sesinya itu durasinya itu normalnya 45 menit seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu nih terkait dengan ketentuannya yang tadi? Itu tuh berarti cuma 4 kali pertemuan kan ya? Ya, 4 kali pertemuan. Namun nanti kalau misalnya kamu masih belum kayak ngerasa kok aku masih ada perasaan yang mengganjal, nah nanti boleh kita diskusikan ulang gitu ya terkait kedepannya seperti itu. Ada lagi? Cukup. Oke. Apakah kamu sudah siap? Siap. Siap, insya Allah. Nah, kan saya tuh sudah membaca ya form yang sudah kamu isi gitu dan sudah dikirim gitu ya ke saya. Nah, boleh gak kamu ceritain ulang gitu, apa sih permasalahan yang sedang kamu alami dan kamu rasakan akhir-akhir ini? Permasalahan yang saya alami itu mungkin di akademik ya. Saya tuh kayak selalu merasa kurang padahal kayak tiap kali itu udah belajar atau apapun, tapi pas udah misalnya presentasi kan, pas udah presentasinya tuh kayak baleo atau gugup ke depannya. Nah, itu tuh terus juga saya tuh selalu merasa minder juga kan ke teman-teman, kayak wah ini mah keren banget bisa public speakingnya atau apa gitu. Jadi kamu seringkali merasa minder ya ketika melihat teman-teman kamu. Lalu ada lagi gak sih perasaan yang muncul selain rasa minder ketika melihat teman-teman kamu? Atau ketika kamu tadi kan bilang sudah belajar lebih keras lagi, belajar setiap malam gitu kan ya. Nah itu bagaimana sih perasaan kamu di sana selain rasa minder yang kamu rasakan? Stres sedikit gitu ya. Takut ke depannya tuh kayak bisa gak ya ini ngejalaninnya atau gimana gitu. Kamu merasa stres ya. Nah, dari rasa stres itu nih, setelah kamu merasakan stres gitu ya yang terjadi pada diri kamu gitu ya, apalagi sih yang kamu rasakan gitu kayak ketika ada tekanan akademik mungkin yang kamu rasa, aku perasaan udah bekerja lebih keras gitu, apalagi nih kira-kira? Apa ya? Itu sih public speaking ya. Ngomong di depan banyak orangnya sering banget gugup gitu. Kayak takut pandangan orang tuh kayak ih apa sih kayak gitu dan mikirin kata orang. Kamu merasa takut ketika kamu berbicara di depan teman-teman kamu ya. Nah, dari rasa takut itu ya yang kamu rasakan gitu ketika berbicara di depan teman-teman kamu, lalu bagaimana sih, kan tadi kamu bilang merasa takut sama pandangan orang, tapi setelah kamu melewati public speaking itu apa yang kamu rasakan? Tenang sih, sedikit tenang, tapi kayak tetap gini masih ada gemeter-gemeternya. Oh iya. Nah, tadi kan kamu bilang ya kalau kamu tuh merasa ada tekanan akademik. Nah, kalau boleh tahu, memang tekanan itu tuh berasal dari orang-orang luar kamu atau dari diri kamu? Dari diri aku sendiri sih. Orang tua mah gak pernah nuntut apa-apa, cuman kayak aku tuh harus ngeliatin sempurna, harus apa-apa sempurna gitu. Ya, kamu ingin membanggakan kedua orang tua kamu ya. Betul. Oke.
Nah, karena kamu tidak ada tuntutan gitu ya dari orang tua gitu ya untuk mendapatkan nilai yang sempurna gitu, tapi kamu sendiri ingin merasa nilai kamu tuh sempurna gitu ya. Nah, apa sih yang kamu rasakan ketika didatangi dengan mungkin nilai-nilai yang sedikit kurang menurut kamu, yang kamu rasakan apa? Sedih sih, kalau setiap malam tuh kadang kayak di kamar itu kayak nahan nangis sendiri. Soalnya kayak kalau apa sih gede-gede nangisnya gak bisa, takut didengar orang lain gitu. Ya, kamu merasa sedih ya karena kamu merasa sedih ya karena kamu sendiri Kayak gagal gitu. ya kamu merasa Kurang. kegagalan, kamu merasa sedih ya karena nilai kamu kurang sehingga kamu tuh menyendiri ya di kamar seperti itu. Nah terus juga ada satu masalah lagi. Nah itu tuh kayak aku tuh ngerasa salah jurusan loh. Oh, merasa salah jurusan. Jadi karena tekanan akademik yang kamu rasakan, sehingga kamu juga merasa salah jurusan gitu ya. Jadi belajarnya juga harus lebih ekstra gitu ya, karena kamu mungkin merasa kurang nyaman seperti itu. Oke, nah ketika kamu gitu ya merasa salah jurusan nih, terus kamu merasa ada tekanan akademik, kamu merasa cemas kan ya, merasa capek. Apalagi yang kamu rasakan? Lingkungan pertemanannya di kuliah Iya. kayak kurang serap di aku, soalnya kayak beda aja sama pas pertemanan aku di SMA sama di kuliah tuh kayak beda gitu. Jadi ke akunya tuh gak nyaman, selain belajarnya, terus lingkungan pertemanannya juga kayak gak nyaman. Oke, kamu merasa kurang nyaman karena lingkungan pertemanan kamu ya, serta lingkungan belajar kamu. Nah, lalu ada lagi gak yang kamu rasakan selain itu? Udah sih itu aja. Itu saja. Baik. Dapat saya simpulkan ya di sini, kamu itu merasa ada tekanan akademik sehingga kamu itu seringkali menangis ya malam-malam gitu, namun tidak terlalu dikencangkan oleh kamu. Nah, selain daripada itu, kamu juga merasa salah jurusan gitu ya terhadap apa yang sudah kamu ambil, perkuliahan yang sudah kamu ambil. Nah, kalau boleh saya tahu nih, ketika ada tekanan akademik gitu ya yang terjadi gitu di diri kamu seringkali merasa stres gak? Iya, sering. Stres seperti apa? Stresnya ya kayak kenapa sih, kayak suka nyalain diri sendiri juga, kenapa sih kayak gini, terus nangis-nangis juga tadi kayak gitu. Itu tuh gimana ya kalau tetehnya punya solusi gak biar aku gak kayak gitu lagi? Merasa stres ketika Kurang puas sama nilainya. Mungkin apa ya, kalau menurut saya pribadi, ketika kamu merasa stres gitu ya, karena maksudnya tuh karena kamu tuh tidak mendapatkan tekanan juga gitu ya dari orang tua kamu gitu ya terhadap perkuliahan kamu. Nah, mungkin ketika kamu merasa stres ya, kamu bisa gitu kayak mengurangi aktivitas kamu yang emang belajar, atau mungkin kamu bisa kayak lebih menerima diri kamu gitu, kayak ini karena saya yakin gitu ya, itu tuh pasti sudah kamu usahakan gitu, dan itu tuh nilai yang sudah kamu usahakan, dan mungkin kamu harus lebih giat lagi gitu belajarnya, tapi tetap ya harus sesuai dengan porsinya gitu, jangan sampai kamu merasa stres juga seperti itu. Nanti saya
implementasikan ya di kehidupan saya akan coba. Nah, karena di sini tuh kamu tuh merasa cemas, lelah gitu ya, stres, bahkan sedih juga gitu ya. Kadang kamu merasa ada hal-hal lain lagi nggak sih yang mengganggu diri kamu gitu? Secara kan kamu ada tekanan gitu, kamu tuh selalu merasa ada tekanan akademik meskipun ada orang yang tidak mengharuskan kamu tuh mendapatkan nilai yang sempurna gitu. Ada gak? Gangguan lain? Iya. Gangguan lain? Gak ada sih, paling akademik doang. Paling akademik aja. Nah, ketika kamu sudah belajar semaksimal mungkin gitu ya, saya yakin kamu sudah belajar semaksimal mungkin. Nah, lalu hasil kamu tuh tidak sesuai dengan harapan kamu, apa yang kamu rasakan? Kecewa sama diri sendiri. Kamu merasa kecewa dengan diri kamu sendiri ya? Kecewanya tuh seperti apa kalau boleh tahu? Kayak selalu ngomong aja di dalam hati kayak kenapa sih suka nanya diri sendiri tapi gak pernah nemu jawabannya tuh. Oh iya, kadang kamu tuh merasa bingung gitu ya karena tekanan, karena perasaan kamu tuh tidak dapat terungkapkan gitu ya. Selain mungkin kamu ada perasaan lain tidak selain rasa cemas? Selain rasa cemas, khawatir yang seperti apa? Kayak selalu mikirin gimana ke depannya gitu. Khawatir bagaimana ke depannya. Ya, bisa ditingkatin lagi gak atau bakalan stuck di sini terus gak gitu. Nah, lalu ketika kamu merasa khawatir, biasanya tubuh kamu bereaksinya seperti apa? Lelah. Kayak lelah tubuh, butuh istirahat gitu. Kamu merasa khawatir karena kamu mendapatkan tekanan dalam diri kamu sehingga kamu merasa lelah ya. Nah, yang sebenarnya kamu ingin harapkan dalam diri kamu tuh apa? Keberhasilan ya, kayak nilai aku tuh makin sini tuh makin naik, terus public speaking aku juga kayak lebih bagus lah, lebih lancar, soft skillnya kayak lebih ditingkatin lagi gitu. Soft skill, public speaking ya. Pertemanannya juga kayak aku harus lebih kayak nyapa ke teman, kayak pertemanan lebih terbuka lagi ya terhadap temannya. Nah, hal apa sih yang bisa kamu lakukan gitu untuk mencapai harapan kamu yang tadi kamu jelaskan? Mungkin apa ya? Harapan apa? Tadi kan kamu mengharapkan lebih berhasil lagi ke depannya, soft skillnya lebih ditingkatkan lagi, public speakingnya, lalu pertemanannya juga gitu ya, terbuka terhadap teman-teman kamu. Nah, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai harapan kamu yang tadi? Mungkin kalau untuk public speaking, aku tuh bakal masuk ke organisasi-organisasi. Terus kalau buat keberhasilan pasti kayak lebih rajin lagi buat belajarnya. Nah kalau soft skill kan termasuk public speaking juga ya itu. Sama sih ke organisasi-organisasi, mau kampus ataupun di luar kampus. Terus kalau pertemanan ya akunya harus lebih banyak berbicara ke teman-teman aku, kayak nyapa-nyapa teman aku. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Nah, biasanya nih kamu tuh belajar tuh setiap kapan aja sih? Dari abis maghrib sampai jam 9 atau jam 10-an. Nah, biasanya itu tuh kamu belajar ngapain aja? Apa kamu membaca atau bagaimana kalau boleh tahu? Baca, tapi baca tuh sambil dihafal gitu. Oh iya, oke. Membaca dan menghafal
nih dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu kamu merasa baik-baik saja, yang mana 0 itu kamu merasa cemas, lelah, khawatir terhadap tekanan akademik kamu, dan 10 itu merasa kamu baik-baik saja. Sekarang kamu berada di skala berapa? Skala 2. 2. Ya. Oke. Skala 2. Soalnya kayak kalau setiap misalnya ada guru tuh nanya, dosen tuh nanya, terus aku tuh mau ngejawab tapi aku tahu jawabannya, tapi aku tuh kayak suka, ini bener gak ya, sama tangan aku tuh kayak tiba-tiba gemeter, terus jantung aku tuh kayak berdebar kencang kayak gitu. Oke, itu yang kamu rasakan. Iya. Kenapa kamu sekarang di skala 2 itu karena Iya. seperti itu. Oke. Apakah kamu ingin menaikkan skala tersebut Mau banget. ke skala berapa? Mungkin kan harus bertahap ya, mungkin kayak kelima aja dulu. Kelima. Kelima. Mau sampai kelima aja atau mau ke sampai sampai 10? Sebenarnya mau sampai 10, tapi mungkin harus bertahap ya, itu juga kayak susah buat diri aku, jadi kayak 5 aja dulu, beraninya dulu aja gitu. Oke. Boleh kamu definisikan nggak di skala 5 itu seperti apa perasaan kamu ketika kamu sudah mencapai skala 5 yang tadinya di skala 2, perasaan kamu seperti apa? Mungkin kalau misalnya saya mau jawab pertanyaan dari dosen atau saya presentasi ke depan, gemeternya kayak berkurang dikit, terus jantungnya tuh kayak berdebar seperti biasanya, gak ada kayak deg-degan gitu seperti biasa. Kamu ingin menaikkan ke skala 5 dan perasaan kamu tuh berkurang gitu ya ketika dosen memiliki pertanyaan gitu ya, dan kamu ingin menjawab tuh perasaan gemetar berkurang, deg-degannya juga lebih berkurang lagi, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, tadi kan kamu bilang ya kalau kamu tuh ingin merasa lebih tenang lagi ya. Kamu ingin merasa tenang karena kan di sana tuh kamu tuh ingin mengurangi rasa cemas dan gemetar kamu gitu ya ketika ditanya dosen seperti itu. Nah, sekarang coba pikirkan oleh kamu biasanya pikiran apa sih yang biasanya membuat kamu tuh sulit merasa tenang itu? Takut, rasa takut. Rasa takut. Rasa takut salah. Takut salah. Rasa takut salah. Oke. Nah, di sini kamu mengatakan kalau kamu itu ingin merasa lebih tenang dan kamu ingin menghilangkan pikiran yang membuat kamu sulit merasa tenang itu, yaitu perasaan rasa takut salah gitu ya. Nah, apa sih yang kamu rasakan gitu ya, kalau boleh saya tahu? Kayak karena tadi kamu membahas tentang tekanan akademik, lalu tadi kamu juga membicarakan tentang perasaan kamu gitu ya ketika di kelas gitu, ketika berhadapan dengan dosen atau ada pertanyaan-pertanyaan dosen gitu. Itu apa yang kamu rasakan? Biasa aja ya kalau misalnya lagi kelas biasa, cuman kalau misalnya apakah ada pertanyaan atau ada yang mau nanya atau siapa yang mau jawab, nah itu tuh kayak aku khawatir, aku takut aku yang ditunjuk. Ya. Oke.
padahal kamu sendiri tuh merasa ada tekanan akademik ya terhadap diri kamu ingin mendapatkan nilai gitu ya dari hasil itu semua, namun kamu merasa diri kamu tuh takut gitu ya, takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen, padahal di sana sendiri tuh bisa menjadi jalan gitu ya untuk menambah nilai seperti itu ya. Jadi kamu merasa tertekan gitu ya akademik kamu gitu ya. Terus, kamu gimana? Terus sama pandangan orang-orang juga gitu. Kayak aku kan kayak orang tuh ngeliat aku tuh pasti bisa atau apa, padahal aku tuh kayak banyak mendam itu kayak takut tapi orang lain tuh bisa kayak gitu. Iya. Oke, kamu merasa takut dengan pandangan orang ya. Padahal teman-teman kamu sendiri selalu mendukung kamu gitu ya dan support kamu. Oke. Nah, di sini tuh dapat saya simpulkan ya, perasaan yang sering kali muncul gitu ya terhadap diri kamu itu rasa tertekan. Entah itu kamu tertekan dari nilai akademik kamu, perasaan kamu yang ingin selalu mendapatkan nilai baik, tapi di sisi lain kamu juga seringkali merasa takut gitu ya untuk berbicara, kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen seperti itu ya. Nah, oke. Apakah kamu mau menghilangkan perasaan itu? Mau. Oke. Jika diskalakan nih perasaan itu dari rentang 0 sampai 10, ketika 0 itu kamu merasa baik-baik saja, kamu merasa tenang gitu ya, tidak ada rasa khawatir, cemas dan tertekan gitu. Dan 10 itu kamu merasa sangat tertekan. Kamu merasa sangat tertekan, cemas, takut gitu ya. Nah, perasaan apa? Kamu mau diskalakan ke dari 0 ke 10 mau ke berapa? Dari 10 ke 0. Boleh diulang nggak? Oh, maaf ya jika kurang dipahami nih. Oke, kan tadi kamu bilang ingin menghilangkan perasaan cemas, lalu ingin menghilangkan rasa khawatir, bahkan tertekan gitu ya, rasa tekanan gitu. Nah, jika diskalakan nih dari rentang 0 sampai 10, yang mana 0 itu kamu merasa baik-baik saja, tidak ada rasa tekanan gitu ya, tidak ada tekanan, dan 10 itu kamu merasa tertekan. Kamu ingin berada di skala berapa? Kamu sekarang berada di skala berapa? Sekarang di skala 3. Di skala 3. Berarti kamu tidak terlalu tertekan? Lumayan sih. Lumayan tertekan di skala 3 ya. Oke. Nah, kalau seperti itu, saya ingin bertanya nih ke kamu, kiranya sudah berapa lama sih kamu merasakan atau mengalami atau bahkan memendam perasaan itu, perasaan tertekan? Dari SMA. Oh, dari SMA. Dari SMA. Nah, bagaimana sih kehidupan kamu dengan menyimpan emosi-emosi yang kamu rasakan? Kehidupan aku. Mungkin kayak kalau di depan orang-orang tuh kayak harus terlihat biasa aja gitu. Soalnya kayak gak mau ngawatirin orang-orang lain juga kan. Kalau perasaan aku, kehidupan kamu ketika kan kamu memendam perasaan kamu itu cukup lama ya, dari SMA gitu. Nah, ketika itu kehidupan kamu tuh bagaimana ketika kamu seringkali merasa tertekan kayak dengan akademik kamu gitu selama kamu memendam dari SMA sampai sekarang? berat sih kehidupan aku. Cuman gara-gara ada teman-teman aku, jadi aku juga kayak sedikit kebantu sama mereka, teman-teman SMA aku. Cuman sekarang kayak udah pisah-pisah juga kan, jadi kayak bingung harus cerita ke siapa, harus gimana aku gitu. Sudah punya kesibukan masing-masing ya. Nah, apa sih ruginya jika kamu tetap menyimpan emosi itu? Ruginya, aku jadi gak bisa
ngekspresikan diri aku ke orang-orang lain gitu. Gimana sih aku sebenarnya, jadi aku tuh kayak di depan tuh kayak aku baik-baik aja, aku kayak gini loh, kayak gitu. Ekspresikan. Lalu ada lagi? Udah sih. Ekspresikan diri ya. Nah, apakah kamu mau mengubah situasi ini? Mau. Apakah kamu mau keluar dari rasa tekanan tersebut? Mengapa? Pengen diri aku kayak lebih berani, lebih bisa ngungkapin diri aku ke orang tua aku bisa cerita-cerita bebas gitu, kayak mau apa aja ke orang tua aku. Jadi lebih apa ya? Lebih terbuka lagi ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Oke. Apa yang akan terjadi kalau seandainya kamu itu sudah terbebas dari perasaan tersebut? Mungkin lebih kayak bahagia ya, soalnya kayak selama aku menyimpan rahasia itu kayak sedih gini, suka susah, susah apa yang ngomongnya juga kadang belibet. Oh iya, oke. Lebih bahagia lagi ya. Iya. Boleh kamu sebutkan 5 keuntungan yang akan kamu dapatkan dengan melepaskan rasa tekanan? 5 keuntungan? Ya, 5 keuntungan. Diri aku lebih bebas mengekspresikan, lebih bahagia, bisa cerita ke siapa aja. Terus apa ya? Ada lagi? Cukup sih. Oh, cukup saja, tidak apa-apa. Coba sekarang kamu bayangkan seandainya rasa kamu yang tadi kamu sebutkan, kamu merasa bahagia, terbuka, nah itu tuh sudah kamu dapatkan gitu ya, keuntungan-keuntungan itu tuh. Yang kamu rasakan apa? Yang aku rasakan Ketika kamu sudah mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tadi kamu sebutkan. terhindar dari stres, tekanan, sama mungkin kayak lebih ceria lagi ya. Ceria, terhindar dari stres, ceria ya. Oke. Nah, setelah kamu bisa menyadari gitu dan merasakan bagaimana emosi itu tuh sangat mengganggu hidup kamu, sekarang kita bantu tubuh dan pikiran kamu untuk mulai melepaskan beban secara perlahan ya. Mulai dengan kalimat penerimaan diri terlebih dahulu ya. Nah, di sini kamu bisa mengikuti kalimat yang saya ucapkan serta gerakannya. Kamu boleh mengetuk di bagian sisi tangan dengan 4 jari seperti ini. Namun kamu harus tetap merasa relax, enjoy, dan tenang ya. Ini dilakukan waktu aku takut, khawatir. Ya, di sini saya mau coba membantu kamu untuk melepaskan perasaan semua yang sudah tadi kamu ceritakan. Nah, kamu mengetuk di sini sambil mengucapkan, meskipun ada bagian dari diriku yang merasa tertekan, aku menerima dan menyayangi diriku sepenuhnya. Seperti itu. Nah, kamu sebelum kita mulai, kamu boleh boleh menarik napas terlebih dahulu. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Kamu sudah merasa tenang? Sudah merasa lega? Sudah. Oke. Nah, seperti yang saya tadi contohkan, kamu boleh mengetuk di bagian ini. Dan kamu boleh sambil memejamkan matanya, ikuti kalimat saya. Meskipun ada bagian dari diriku yang merasa cemas dan tertekan, aku menerima diriku. Aku menerima
dan menyayangi diriku sepenuhnya. Kita ulangi 2 kali lagi ya. Meskipun ada bagian dalam diriku yang merasa cemas dan tertekan, aku menerima dan menyayangi diriku sepenuhnya. 1 kali lagi. Meskipun ada bagian dalam diriku yang merasa cemas dan tertekan, aku menerima dan menyayangi diriku sepenuhnya. Baik. Untuk selanjutnya, kamu boleh mengetuk di pangkal alis dengan 2 jari. Nah, kamu boleh mengikuti gerakan saya lagi ya, sambil mengatakan kata-katanya seperti yang saya ucapkan, seperti itu. Di sini kamu boleh mengetuk di sini. Saya melepaskan semua tekanan dan tuntutan akademik yang saya rasakan. Di samping mata, sekarang di samping mata, saya membebaskan diri dari rasa takut gagal dan pembandingan dengan orang lain. Untuk selanjutnya di bawah mata, boleh kamu buka kacamatanya dulu. Saya melepaskan semua rasa cemas, lelah, tegang yang saya simpan karena tugas dan akademik yang saya lalui. Sekarang di bawah hidung, saya membebaskan diri saya dari rasa malu dan kecewa saat hasil saya tidak sesuai harapan. Di bawah dagu, saya memilih untuk melepaskan rasa cemas dan perasaan tidak cukup baik. Lalu sekarang di leher di sebelah sini, di yang apa ya ini namanya, di yang tulang di pojoknya di sini, yang di bawahnya. Nah, situ lalu mengucapkan, saya membebaskan tubuh dan pikiran saya dari ketegangan akibat tuntutan akademik. Sekarang di bawah tangan seperti ini, di sini sambil mengucapkan, saya melepaskan semua perasaan tertekan, cemas ataupun lelah. Sekarang di puncak kepala, boleh. Saya membebaskan pikiran saya dari stres, rasa takut, dan perfeksionisme. Oke. Setelah tadi kamu ya mengetuk bagian-bagian, bagaimana perasaan kamu sekarang? Lebih baik dari sebelumnya ya. Lebih baik dari sebelumnya. Oke, apakah ada penurunan dari tadi kan kamu bilang mengatakan kalau kamu tuh di skala 3, apakah ada penurunan? Ada? Oke. Ke skala berapa? 2. Ke skala 2, oke. Apakah kamu ingin menurunkannya kembali? Ke skala berapa? Skala 0. Ingin ke skala 0. Nah, karena tadi kamu sudah terbayang gitu ya gerakannya, terus titik-titiknya di bagian mana saja gitu. Nanti saya
tuntun kamu gitu. Di sini kamu boleh memejamkan matanya dulu sebelum kita mulai lagi. Tarik nafas dalam, buang nafas, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Sudah merasa lebih rileks dari sebelumnya? Oke. Yang pertama, kamu ketuk di bagian sisi tangan dengan 4 jari sambil mengatakan, meskipun masih ada sisa perasaan cemas, takut gagal, dan tekanan dalam akademik, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspektasi orang lain, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya, dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif sekarang demi ketenangan, kebahagiaan, dan kemajuan hidup saya. Ulangi lagi, meskipun masih ada sisa perasaan cemas, takut gagal, dan tekanan dalam akademik, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspektasi orang lain, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya, dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif ini sekarang demi ketenangan, kebahagiaan, dan kemajuan hidup saya. Sekali lagi, meskipun masih ada sisa perasaan cemas, takut gagal, dan tekanan dalam akademik, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspektasi orang lain, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya, dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif ini sekarang demi ketenangan, kebahagiaan, dan kemajuan hidup saya. Oke, kita ke pinggir halis lagi dengan 2 jari. Kamu boleh membuka kacamatanya terlebih dahulu. Boleh memejamkan matanya kembali, lalu mengatakan, meskipun masih ada sisa tekanan dan rasa lelah karena tuntutan akademik, saya memilih untuk melepaskannya sekarang. Ke samping mata, meskipun masih ada rasa takut, takut gagal, dan takut tidak cukup baik, saya membebaskan diri dari perasaan itu. Di bawah mata, meskipun masih ada sisa cemas, tegang, dan khawatir tentang hasil belajar saya memilih untuk melepaskannya sekarang. Di bawah hidung, meskipun masih ada sisa rasa malu, kecewa pada diri sendiri, saya menerima bahwa saya sudah berusaha sebaik yang saya bisa. Lalu di dagu, meskipun masih ada sisa perasaan
Meskipun masih ada sisa perasaan, tidak cukup, tidak cukup, dan takut tertinggal, dan takut tertinggal, saya memilih saya memilih untuk melepaskannya untuk melepaskannya sepenuhnya sekarang. sepenuhnya sekarang. Lalu di leher, di bagian leher yang tadi di bawah leher, di tulang, meskipun masih ada sisa stres Meskipun masih ada sisa stres dan tekanan dan tekanan di tubuh saya di tubuh saya membiarkannya mengalir pergi sekarang. mengalir pergi sekarang. Di bawah lengan, meskipun masih ada sisa Meskipun masih ada sisa perasaan tertekan, perasaan tertekan, tidak dihargai, tidak dihargai, dan takut mengecewakan, dan takut mengecewakan, saya memilih untuk melepaskannya melepaskannya dengan ikhlas. dengan ikhlas. Lalu di puncak kepala, meskipun masih ada Meskipun masih ada sedikit sisa sedikit sisa rasa stres, rasa stres, saya membebaskan saya membebaskan pikiran dan hati saya pikiran dan hati saya sepenuhnya. sepenuhnya. Kamu boleh tarik napas dalam, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Saya pasrahkan hasilnya. Diikuti, saya pasrahkan hasilnya Saya pasrahkan hasilnya kepada Tuhan, kepada Tuhan karena saya tahu karena saya tahu saya sudah berusaha dan sebaik dan sebaik yang saya bisa, yang saya bisa, dan sekarang dan sekarang saya memilih untuk merasa saya memilih untuk merasa damai damai dan bebas. Oke. Bagaimana? Apakah kamu sudah lebih cukup tenang dari sebelumnya? Tenang. Kalau boleh diskalakan lagi, tadi kamu kan berada di skala 2, sekarang turun atau masih tetap berada di skala 2? Mungkin masih ya. Masih di skala 2. Oke. Apakah kamu ingin menurunkannya lagi? Mau? Berarti kita ulangi frasa-frasa yang tadi ya, kata-kata yang tadi dengan gerakan yang tadi juga. Sekarang kamu boleh menutup matanya lagi, menarik napas dalam, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Nah, di pinggir tangan, meskipun masih ada sisa perasaan cemas, Meskipun masih ada perasaan cemas, takut gagal, tekanan tekanan dalam akademik, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspektasi orang lain, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya, dan saya memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif sekarang demi ketenangan dan kebahagiaan juga kemajuan hidup saya. Di pinggir alis di sini, meskipun masih ada sisa tekanan dan rasa lelah karena tuntutan akademik, saya memilih untuk melepaskannya sekarang. Di samping mata, meskipun masih ada rasa takut gagal dan takut tidak cukup baik, saya membebaskan diri dari perasaan itu. Di bawah mata, meskipun masih ada sisa cemas, tegang, dan khawatir tentang hasil belajar saya memilih untuk melepaskannya sekarang. Di bawah hidung, meskipun masih ada sisa rasa malu dan kecewa pada diri sendiri, saya menerima bahwa saya sudah berusaha sebaik yang saya bisa. Di dagu,
Meskipun masih ada sisa Meskipun masih ada sisa perasaan tidak cukup perasaan tidak cukup dan takut tertinggal, dan takut tertinggal, saya memilih saya memilih untuk melepaskannya untuk melepaskannya sepenuhnya sepenuhnya sekarang. sekarang. Di tulang yang di leher, meskipun masih ada sisa stres Meskipun masih ada sisa stres dan tekanan di tubuh dan saya tekanan di tubuh membebaskan saya membebaskan mengalir pergi sekarang mengalir pergi sekarang. di bawah lengan. Meskipun masih ada sisa Meskipun masih ada sisa perasaan tertekan, perasaan tertekan, tidak dihargai, tidak dihargai, dan takut mengecewakan, dan takut mengecewakan, saya memilih saya memilih untuk melepaskannya untuk melepaskannya dengan ikhlas. dengan ikhlas. Di puncak kepala, meskipun masih ada sisa Meskipun masih ada sisa sedikit stres, sedikit stres, saya membebaskan saya membebaskan pikiran pikiran dan hati saya sepenuhnya. dan hati saya sepenuhnya. Tarik napas dalam, hembuskan, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Lalu katakan, saya pasrahkan hasilnya Saya pasrahkan hasilnya kepada Tuhan kepada Tuhan karena saya tahu karena saya tahu saya sudah berusaha saya sudah berusaha dengan sebaik yang saya bisa, dengan sebaik yang saya bisa, dan sekarang dan sekarang saya memilih untuk merasa damai saya memilih untuk merasa damai dan bebas dan bebas pada diri saya. pada diri saya. Oke, kamu boleh membuka mata. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Apakah skalanya masih tetap sama di skala 2 atau sudah menurun? Sudah menurun. Ke skala berapa? Ke angka berapa? 1. Ke angka 1. Kalau boleh saya tahu nih, tadi kan kamu sudah mengulangnya sebanyak 3 kali ya, 3 kali. Nah, apakah kamu ingin menurunkannya lagi ke skala 0 atau sampai 1 saja? Itu tergantung kamu, apakah kamu ingin menurunkannya lagi? Cukup. Cukup. Oke. Berarti sekarang kamu sudah merasa lebih lega dari sebelumnya ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, bagian mana dari proses tadi yang paling membantu kamu merasa lebih tenang? Waktu di ini. Oh, waktu di sini, Ya, waktu di kepala. puncak kepala ya. Wah, luar biasa ya. Kamu tuh sudah bisa gitu untuk menurunkan skalanya dari yang tadinya skala 3 gitu ya, sekarang ke skala 1 gitu ya. Dan kamu tuh saya lihat kamu sangat sungguh-sungguh gitu ya menurunkan skalanya. Kamu di sana juga sudah terlihat relax, enjoy, dan setelah kamu melepaskan semua perasaan itu, di sini saya lihat kamu lebih tenang gitu ya, lebih ceria kayak gitu yang saya lihat. Nah, berarti kamu sudah bisa mulai menerima gitu ya dan melepaskan semua tekanan itu. Nah, baik. Sesi hari ini tuh sudah berada di bagian akhir. Namun sebelum saya tutup, saya ingin kamu tuh menuliskan pelajaran yang sudah kamu dapatkan pada sesi kali ini. Kamu boleh menuliskan di sini.
boleh kamu bacakan? Pelajaran yang saya dapat pada hari ini adalah saya bisa membagikan cerita, ketakutan atau kekhawatiran saya tanpa takut orang lain tahu, dan bisa mengetahui bagian pikiran saya maunya kayak gimana, terus merasa lebih tenang juga. Oke, wah luar biasa ya. Kamu mendapatkan banyak hal positif gitu ya pada pertemuan kali ini. Nah, saya juga ingin memberikan kamu tugas untuk nanti gitu ya. Kamu boleh perhatikan gitu kayak momen-momen kapan gitu ya kamu tuh merasa tekanan akademik itu tuh muncul gitu ya pada diri kamu gitu. Nanti kamu boleh catat gitu ya di kertas kapan munculnya, terus apa yang kamu rasakan di tubuh yang sebelah mana kamu merasakannya, lalu pikiran apa yang kamu pikirkan saat itu, dan apa yang kamu lakukan seperti itu. Jadi saya ulangi ya, saya ingin memberikan kamu tugas untuk momen nanti gitu ya, ketika ada momen-momen tekanan akademik ataupun apa gitu ya di beberapa hari ke depan gitu. Nah, nanti kamu catat isinya itu kayak kapan munculnya, terus apa yang dirasakan, terus pikiran kamu tuh seperti apa di saat seperti itu, terus apa sih yang kamu lakukan di saat itu. Dapat dipahami? Dipahami. Oke. Baik ya, sepertinya sesi pertama konseling kali ini tuh sudah diakhiri gitu ya. Dan pada sesi 2 nanti saya ingin kamu tuh melaporkan tugasnya kepada saya seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Oke. Baik, terima kasih ya atas kerjasamanya hari ini. Saya sangat mengapresiasi kamu, kehadiran kamu sekarang, dan terima kasih juga karena kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik ya pada hari ini. Dan kamu juga sudah berani gitu ya untuk melepaskan gitu ya semua emosi-emosi kamu gitu. Kamu sudah berani bercerita dan terbuka kepada saya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.